Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Mifari dari Tero angkatan 2024 ya, dengan 3 digit NIM terakhir 102 dari Praktikum D. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-9, yaitu PID kecepatan dan posisi dengan anti wind up. Oke, langsung aja kita buka pembahasannya. Di sini kita ada pembuka ya guys ya. Pembukanya PWM atau Power Width Modulation. Itu sebuah teknik pengaturan daya dengan mengubah lebar pulsa yang digunakan untuk mengontrol kecepatan DC motor pada kasus ini. Nah, ini di sini ada 2 poin nih. Nilai PWM biasanya berkisar dari 0 hingga 255 pada Arduino. Terus poin kedua, itu semakin besar nilai PWM maka semakin cepat motor berputar. Nah, di sini ada sinyal PWM, penjelasan tentang sinyal PWM, yaitu sinyal PWM cuma punya 2 kondisi ya, on dan off, high dan low. Sedangkan duty cycle sendiri itu persentase waktu sinyal berada pada kondisi high. Nih, teman-teman bisa lihat pada sini ada 25, 50, 75. Kalau 25 itu yang di atasnya dikit, berarti on-nya cuman bentar ya. Terus 50 ya sama-sama nggak terlalu lama, nggak terlalu benar. Terus 75 itu yang posisi on atau posisi high-nya itu lama gitu ya guys ya. Lanjut, ini di sini ada rumus sama ada penjelasannya. Ya, perbandingannya. Itu seperti ini. Mungkin saya akan menjelaskan bagian efek kecepatan motornya aja ya. Buat efek kecepatan motornya itu kalau misal 25% duty cycle itu motor berputar lebih pelan karena dia lebih pelan lah, lebih sedikit waktu on-nya. Kalau 50% ya setengah-setengah, motor itu berputar sedang gitu ya guys ya. Kalau 75 motor berputar lebih cepat karena posisi on-nya lebih lama ketimbang posisi off-nya. Rumusnya duty cycle itu ada kayak gini, waktu on per total periode kali 100%. Lanjut ke materi selanjutnya, ada encoder motor DC 2 pin. Itu sebenarnya apa sih bang? Encoder yaitu sensor yang membaca posisi atau kecepatan motor tersebut. Yang kedua, encoder 2 pin itu cuma bisa menghasilkan sinyal pulsa digital, nggak bisa berupa analog. Yang ketiga itu jumlah pulsanya menentukan jarak putarannya. Terus yang terakhir itu bisa digunakan untuk menghitung RPM dan juga rotasi buat encoder ini. Terus di sini kan judulnya kan MATLAB function none to zero kan. Nah, none itu sebenarnya nilai khusus yang ada pada MATLAB. Jadi yang bukan MATLAB nggak ada nilai none. Yang merepresentasikan tapi bukan angka. Itu biasanya seperti ini guys. Hasil dari operasi tak terdefinisi, 0 per 0 atau infinite per infinite dan lain-lain. Terus yang ketiga itu menyebabkan masalah pada perhitungan dan juga kontrol sistem tersebut. Nah, ini penjelasan singkatnya untuk NAND. Kapan NAND itu muncul? Yaitu saat presentasi NAND akan muncul apabila persentase operasi yang menghasilkan NAND mencapai titik tertentu. Contoh seperti yang ada di tabel. A 0 per 0 itu sama dengan persentase NAND. INF per INF itu bisa menghasilkan NAND. Terus log 0 itu bisa menghasilkan juga. Kalau yang C ini persentase NAND-nya tanpa kompleks mode ya. Selain kompleks mode tidak bisa. Yang terakhir ada asinkronus 2, itu persentase NAND-nya di luar range, kayak misal min 1,1 dan lain-lain. Lanjut, masalah yang terjadi dalam NAND control system dan menyebabkan dampak negatif apa aja. Satu, menyebar ke seluruh perhitungan. NAND pokoknya NAND dikali apapun itu biasanya sama dengan NAND sendiri. Yang kedua, kontrol menjadi unstable, gak stabil controllingnya. Lalu selanjutnya motor berhenti bergerak atau pergerakannya tidak terduga, kadang kencang, kadang pelan, kadang mati gitu guys. Yang terakhir, crash atau error. Selanjutnya itu cara menghindari munculnya kode NAND ini. Kalau misal di motor MX King itu biasanya kode 14, error kode 16 dan lain-lain. Ini kode NAND guys.
Satu, itu selalu inisialisasi variabel float value-nya sama dengan 0 dulu. Yang kedua, cek pembaginya sebelum divide. Itu kayak dijelaskan kayak gini lah, di T sama dengan 0 terlebih dahulu supaya nggak ngaco ya guys ya. Terus yang ketiga, gunakan constraint atau batas range nilai, dibatasin supaya dia tidak melonjak ke set, tidak melonjak melebihi set point yang telah kita tentukan. Check is none, ini paling penting ya guys ya, sebelum operasi lanjutan itu biasanya kan diteliti satu persatu. Nah yang terakhir itu default value yang aman, yang dimana default value yang aman itu pokoknya yang tidak menyebabkan sistem kalian itu overshoot guys. Misal perputaran maksimal 3 rpm dikasih 10.000 rpm kan rusak juga. Nah di sini ada penjelasannya, saturation dan integral anti windup. Apa sih saturation itu? Saturation itu pembatasan output ke range tertentu. Jadi output tidak boleh melebihi batas maksimal atau minimal. Ini juga penting untuk mencegah overcurrent dan juga damage komponen ya. Lalu selanjutnya integral windup itu terjadi ketika output saturasi tapi integralnya terus bertambah. Itu biasanya menyebabkan overshoot besar dan oscillation. Yang kedua itu kontrolnya tertinggal saat ada perubahan set point. Kita udah set katakanlah ke RPM-nya 5 RPM, 5000 RPM, dia masih di 3000 stuck di situ, lama pindahnya. Ini ada simulasi rangkaiannya, mungkin nanti akan ditampilkan pada video aja. Ini contoh set point value-nya itu 255, KP value-nya 0, KL value-nya 2, dan KD value-nya 2. Ini semakin ke KAP, KI sama KD itu kalau misal diubah, contoh kita ubah pada KD-nya menjadi 0, itu biasanya dia akan berputar guys. Ini contoh simulasi rangkaiannya seperti ini. Error, SP, NC, speed. Ini buat ngatur kecepatan, ini buat ngatur pengaturan error, terus ini masuk ke dalam sistem. Ini ada simulasi rangkaian di MATLAB-nya seperti ini. Nanti ada testingnya juga videonya. Oke, mungkin sekian. Kita lanjut ke dalam videonya aja guys. Nah oke guys, ini buat contoh videonya ya. Nah ini kalau misal dia grafiknya naik itu langsung rata dan dia mati juga guys. Dan akhirnya mati karena kalau yang integral yang diubah dia bakalan ngoreksi waktu ke waktu, jadi gitu ya. Seperti itu. Nah habis itu di grafiknya itu nanti dia kalau udah sampai set point dia akan turun lagi guys, jadi kayak gitu, jadi kayak sinyal PWM. Kalau D-nya digedein nanti dia juga bakal lebih panjang bawahannya. Nih seperti ini guys. Dia akan turun lagi kayak gitu guys, jadi kayak sinyal PWM. Nah dia bakal lebih panjang. Nah kalau di tengah itu kita coba ya. Kalau di tengah ya tengah-tengahnya gitulah, dia merubah menjadi antara tengah-tengah lah, antara kencang juga enggak, terus pelan juga enggak, itu jadi dia bisa ngatur kayak gitu. Kita akan ubah lebih sedikit lebih pendek, maksudnya gitu guys. Nah ini tadi block speed diganti jadi encoder ya, nyambung. Ini jadi encoder terus nyambung. Aduh nyambung guys, nyambung ke zoom atas. Jadi intinya si encoder ini cuman kalau misal dia set pointnya kita atur ke 255. Kalau nggak 255 grafiknya itu dia akan ngejar dari 0 sampai ke 255. Kalau udah sampai 255 dia bakal diem dan motornya juga mati. Ya seperti itu ya teman-teman.
Nah, jadi itu ya guys untuk video kali ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.